Halo Sobat Pinterfest. Sebagian dari kalian mungkin ada yang tahu mengapa ada wilayah kecil dari negara Timor Leste yang terpisah jauh masuk ke wilayah negara Indonesia. Wilayah tersebut dinamakan sebagai Distrik Oekyus. Di video kali ini kita akan membahas mengapa Distrik Oekyus dapat terpisah jauh dari negara Timor Leste. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk mengklik subscribe channel ini. Karena dengan mengklik subscribe, sama halnya kalian mendukung channel ini agar dapat terus berkembang. Dan berikut pembahasannya. Distrik Oekyus merupakan bagian dari negara Timor Leste yang diapit 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Kabupaten Belu, Timur Tengah, Utara, dan Kabupaten Kupang. Sehingga Distrik Oekyus sendiri disebut juga dengan wilayah kantong atau exclave, atau yang berarti daerah dalam wilayah suatu negara yang terkurung seluruhnya dalam wilayah suatu negara asing. Nah, sehingga jika kita berada di Dili, ibu kota Timor Leste, untuk mencapai Oekyus dengan jalur darat harus melalui wilayah Indonesia. Begitu pula sebaliknya, jika kita berada di Oekyus dan ingin berpergian ke ibu kota negara Timor Leste lewat jalur darat, maka harus melalui wilayah Indonesia. Lalu mengapa Distrik Oekyus tidak masuk ke dalam wilayah Indonesia? Dan bagaimana mobilisasi penduduk di sana? Alasan mengapa Distrik Oekyus tidak termasuk ke dalam wilayah Indonesia tidak lepas dari sejarah masuknya Belanda ke Pulau Timor yang pada waktu itu dikuasai oleh Portugis. Masuknya Belanda inilah yang menjadi awal terbentuknya perbatasan kedua negara dengan menandatangani Contract of Paravisine pada tahun 1755. Pulau Timor sendiri dibagi menjadi 2 oleh kedua negara tersebut, yaitu wilayah bagian timur diberikan kepada Portugis, yang kemudian disebut sebagai Timor Portugis, dan berpusat di kota Dili yang sekarang menjadi ibu kota Timor Leste. Sedangkan wilayah bagian barat diberikan kepada Belanda yang berpusat di Kupang. Walaupun keduanya telah menandatangani perjanjian, tetapi penetapan tapal batas tidak pernah dinegosiasikan secara jelas. Perundingan lanjutan kemudian diadakan pada tahun 1846. Terjadi pertukaran wilayah antara Portugis dan Belanda. Portugis memberikan wilayah Flores kepada Belanda, sedangkan Belanda memberikan sebuah enclave di pantai utara yang kini dikenal sebagai daerah Oekyus, dan 2 pulau kecil di lepas pantai utara yakni Atauro dan Jeko. Sejak saat itulah, Flores dikuasai Belanda dan Oekyus menjadi milik Portugis. Selepas kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan hukum internasional, Indonesia akan mewarisi wilayah kekuasaan Belanda. Begitu pula dengan Timor Leste yang mewarisi wilayah kekuasaan dari Portugis, usai dinyatakan sebagai negara yang berdaulat oleh dunia internasional. Nah, jadi sudah tahu ya mengapa Distrik Oekyus tidak menjadi bagian dari wilayah Indonesia? Lantas bagaimana mobilisasi warga Oekyus? Garis perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste ternyata memunculkan banyak persoalan baru. Para penduduk Oekyus yang berada di wilayah enclave ternyata bergantung pada perdagangan lintas batas untuk suplai bahan pokok. Lebih lanjut, ternyata hadirnya batas negara juga telah berdampak pada perubahan geoteritorial yang memisahkan ikatan-ikatan budaya, kekerabatan, dan kekeluargaan yang dipegang erat oleh masyarakat di sana. Nah, akibat dari situasi ini, terbentuklah hukum yang mengatur lintas batas dan mendefinisikannya menjadi 2, yakni legal dan ilegal. Namun hal ini juga menjadi persoalan yang kompleks, karena pada dasarnya para pelintas batas ini melintasi batas negara untuk berbagai urusan. Mulai dari urusan keluarga seperti kelahiran, kematian, ritual tradisional, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan perbatasan harus dijaga demi perlindungan dan keamanan warga dan dikelola demi kemakmuran warga.